Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada materi analitik hierarki proses, di sini kami akan menyampaikan secara singkat tentang analitik hierarki proses dan studi kasusnya. Di sini ada saya Nurul Fadila sebagai moderator dan ada rekan saya. Saya Uswatun Hasanah. Saya Cindy Septiani. Dan saya Sapitri Sukma Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan pertama tentang analitik hierarki proses. Analitik hierarki proses merupakan teknik terstruktur untuk mengukur dan untuk mengatur dan menganalisis keputusan yang kompleks berdasarkan matematika dan psikologi. AHP juga merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan membuat keputusan multikriteria. Mengevaluasi ini yaitu mengevaluasi terkait berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang berbeda-beda, lalu memberikan skor yang relatif untuk setiap alternatif tersebut. AHP juga memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan secara subjektif dalam proses pengambilan keputusan. AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain, karena AHP memiliki struktur yang berhierarki, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi, berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan, lalu memperhitungkan daya tahan output, analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Next. Lalu berikutnya ada studi kasus, yaitu dengan judul jurnal Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process pada PT Virtus Venturama, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dan di sini ada problem dari perusahaannya. 1, kesulitan dalam proses seleksi. 2, sulit mencari karyawan berkualitas. Dan 3, penempatan karyawan yang kurang efisien. Dan ada solusinya. Solusinya dengan menggunakan metode AHP untuk menentukan pelamar yang kompeten. Dan di sini ada menentukan kriteria. Menentukan kriteria-kriteria dari sistem penunjang keputusan atau SPK, pemilihan modem dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP, dari attitude, pendidikan, performa, kemampuan berkomunikasi, sertifikasi kompetisi, dan motivasi dan antusiasme. Analisis dan logika metode penerimaan karyawan itu attitude, pendidikan, performa, kemampuan berkomunikasi, sertifikat kompetensi, dan motivasi dan altruisme. Dan di sini ada pegawai dari Jakaria, Arif, Alon, Rizky, Bayu, dan Kiki. Dan selanjutnya perhitungan kriteria dan alternatif. Di sini ada tabel dan alternatif penerimaan karyawan. Setelah kriteria ditentukan, dilakukan pemberian bobot pada hubungan antara kriteria dengan kriteria. Penilaian dilakukan oleh 3 orang ahli di PT Virtus Venturama dengan cara pengisian kuesioner. Selanjutnya di sini ada tabel yang dibacakan oleh Tiwi. Baik, dari hasil kuesioner, kemudian diterjemahkan dalam bentuk tabel pairwise comparison dengan menggunakan aplikasi Expert Choice 2000. Sumbernya dari Handayani Muzakir 2017. Pada tabel yang pertama yaitu pairwise comparison antar kriteria atau combined di PT Virtus Venturama. Di dalam tabel tersebut terdapat
poin-poin yaitu attitude, pendidikan, performa, kemampuan, berkomunikasi, sertifikasi, kompetensi, dan juga motivasi. Yang memiliki nilai paling tinggi yaitu performa dengan nilai kemampuan berkomunikasi 2,0, sertifikasi kompetensi 1,5874, dan juga motivasi sebesar 2,8845 dengan inkon 0,01. Setelah melakukan penilaian pada kriteria, selanjutnya dilakukan juga penilaian untuk alternatif yang ada. Alternatif yang terdiri dari 6 karyawan dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Berikut ini adalah hasil dari 3 kuesioner yang telah diisi oleh ahli yang digabungkan dan diterjemahkan dalam tabel Pairwise Comparison Matrix menggunakan Expert Choice 2000. Pada tabel, ini belum next slide-nya. Pada tabel Pairwise Comparison berdasarkan kriteria attitude yang memiliki nilai paling besar yaitu Bayu dan Alon dengan angka 6,60385 dan juga 6,950205 dengan inkon 0,01. Selanjutnya, pada tabel 7 yaitu pairwise comparison berdasarkan kriteria pendidikan. Yang memiliki nilai paling besar yaitu Arif dengan angka 3,1748 dengan inkon 0,01. Next. Selanjutnya, pada tabel 8, pairwise comparison berdasarkan kriteria performa yang memiliki nilai paling besar yaitu Arif dengan angka 3,0 dengan inkon 0,01. Selanjutnya, tabel pairwise comparison berdasarkan kriteria kemampuan berkomunikasi yang memiliki nilai paling tinggi yaitu Bayu dengan angka 5,42884 dengan inkon 0,01. Pada gambar 10, pairwise comparison berdasarkan sertifikasi kompetensi yang memiliki nilai paling tinggi yaitu Bayu dengan angka 2,0. Dan pada tabel pairwise comparison berdasarkan kriteria motivasi dan antusiasme yang memiliki nilai paling besar yaitu Bayu dengan angka 5,24148 dengan inkon 0,02. Next. Di dalam pengecekan konsistensi data ini digunakan derajat kesalahan adalah 10%, di mana CR harus kurang dari 0,1. Berdasarkan gambar 6-11 dapat dilihat inkon atau konsistensi rasio pada gambar 6 adalah 0,1, gambar 7 adalah 0,1, gambar 8 adalah 0,01, gambar 7 adalah 0,01, pada gambar 8 adalah 0,01, pada gambar 9 adalah 0,01, pada gambar 10 adalah 0,2, pada gambar 11 adalah 0,02, atau combined dari gambar 6 sampai 11 adalah sebesar 0,01 yang terlihat pada gambar 4. Maka dari itu, preferensi pembobotan adalah konsistensi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Cindy Septiani. Baik, selanjutnya ada grafik hasil pengolahan data. Tabel 5, hasil pengolahan keseluruhan data. Ada goals, itu terdiri dari nilai attitude, PDD itu pendidikan, selanjutnya performa, lalu kemampuan
kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya ada SK dan MDA. Bobotnya itu untuk ATT itu 11%, PDD 16%, PRF 28%, KBM 15%, SK 19%, dan MDA itu 12%. Jadi total keseluruhan bobotnya itu harus 100%. Nah, karyawan A mendapat total bobotnya 17%, sedangkan karyawan B 27%. Untuk karyawan C 10%, karyawan D 9%, karyawan E 28%, lalu karyawan F ada di 10%. Selanjutnya, gambar di samping ada diagram yang menunjukkan bahwa Bayu ini mendapat nilai bobot tertinggi yaitu 28%. Next. Selanjutnya ada menghitung konsistensi. Konsistensi ini harus mendapat kurang dari 0,1. Cara mendapat nilai konsistensinya dengan menghitung nilai eigen maksimum dengan max sama dengan 9,969 kali 0,103 ditambah 6,924 kali 0,143 ditambah 3,135 kali 0,314. Selanjutnya ditambah 14,975 kali 0,067 ditambah 3,160 kali 0,324. Jadi hasil si max-nya ini adalah 6,044. Next. Selanjutnya ada menghitung rasio konsistensi atau CR. Yang kedua ada menghitung rasio konsistensi CR. CR sama dengan CI per RI. Nilai RI untuk 6 adalah 1,24. Dilihat pada tabel 11,2 daftar indeks random konsistensi dengan rumus CR sama dengan CI per RI. CR sama dengan 0,09 per 1,24. CR sama dengan 0,071 atau 0,01 konsisten. Yang ketiga ada menghitung indeks konsistensi dengan caranya CI sama dengan 6,044 dikurang 6 per 6 dikurang 1. CI adalah 0,044 per 5 sama dengan 0,09. Selanjutnya, kesimpulan dikembalikan kepada moderator. Jadi untuk kesimpulannya adalah data yang didapat dari hasil akhir bahwa Bayu atau karyawan E mendapatkan 27,6% berbanding dengan Arif atau karyawan B yang mendapatkan 27,1%, Zakaria atau karyawan A mendapatkan 17,1%, Alon atau karyawan C mendapatkan 10,1%, Kiki atau karyawan F mendapatkan 10,1% dan Rizky atau karyawan D mendapatkan 8,5%. Jadi untuk karyawan yang dinilai bisa kompeten dan baik untuk perusahaan tersebut adalah yang memiliki nilai tertinggi yaitu Bayu dengan Arif. Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan akan diselesaikan dalam suatu kerangka pemikiran yang terorganisir, sehingga dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif. Baik, sekian presentasi terkait analytical hierarchy proses dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.